Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsy dengan NIM 211531479. Saya dari Lokal 5 MPIC. Dengan dosen pengampu Dr. Maryam SPDI MPD, mata kuliah evaluasi kinerja. A. Pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja atau penilaian kinerja prestasi adalah suatu proses di mana organisasi menilai prestasi kerja para karyawan. Menurut beberapa ahli, evaluasi kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prestasi kinerja adalah suatu proses yang digunakan pemimpin untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, menurut Andrew E. Sikula yang dikutip A. Anwar Prabu Mangkunegara mengemukakan bahwa penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dikembangkan. 3. Hadari Nawawi, penilaian kinerja sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang pekerja. Dari hasil observasi itu dilakukan pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk penetapan keputusan mengenai keberhasilan atau kegagalannya dalam bekerja. Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja itu ialah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Kemudian B. Pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja adalah proses sepanjang tahun di mana pegawai melaksanakan tugas atau pekerjaannya dan berupaya mencapai kinerja dengan menggunakan kompensasi kerjanya. Seperti dalam perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja merupakan aktivitas bersama pegawai dan manajernya. Dalam upaya pencapaian kinerja, pegawai mempunyai tanggung jawab berikut. Yang pertama yaitu komitmen tujuan pencapaian tujuan. Tujuan yang telah ditetapkan bersama oleh manajer dan pegawai belum menjadi tujuan sampai pegawai yang berkomitmen dan termotivasi untuk mencapai. Yang kedua, meminta pelatihan kinerja, yaitu memberikan balikan dan pelatihan kinerja merupakan tugas manajer. Akan tetapi, balikan dan pelatihan kinerja tidak berguna tanpa pegawai menyadari pentingnya balikan dan pelatihan. Kemudian nomor 3 yaitu berkomunikasi secara terbuka dengan manajernya. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai berkomunikasi secara terbuka dan terus-menerus untuk membahas balikan yang dikemukakan manajer. Selain itu, ia akan membahas pekerjaan atau tugas yang dikerjakannya, apakah sesuai dengan prosedur dan standar kinerja atau belum. Yang keempat, mengumpulkan berbagai data kinerja. Dalam melaksanakan tugasnya dan menyelesaikan proyeknya, pegawai mencatat informasi mengenai kemajuannya atau seberapa besar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan mengkomunikasikan kepada manajernya. Kemudian yang kelima, mempersiapkan telaah kerja. Dalam hal ini, pegawai selalu mempersiapkan diri saat kinerjanya telaah oleh manajer. Jika sistem evaluasi kinerja menggunakan MBO, evaluasi kinerja akan dilakukan secara normatif dan sumatif. Pegawai selalu mempersiapkan evaluasi sumatif yang dalam pekerjaan pemasaran dilakukan mingguan, bulanan, triwulanan, dan tengah tahunan, dan pada akhir tahun. 1. Persiapan kinerja formatif, yaitu penilaian kinerja saat karyawan sedang melakukan tugasnya. Tujuannya untuk mencari ketimpangan antara kinerja karyawan dibandingkan dengan standar kinerja lainnya pada waktu tertentu. Kemudian yang nomor 2 yaitu penilaian kinerja summatif. Dilakukan pada akhir periode penilaian. Dalam hal ini membandingkan kinerja akhir karyawan dengan standar kinerjanya. Selanjutnya, penilaian mengisi instrumen evaluasi kinerja sebagai hasil akhir penilaian kinerja. C. Wawancara evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu tujuan. Wawancara evaluasi kinerja adalah pertemuan langsung antara penilai dan ternilai untuk membahas hasil evaluasi kinerja ternilai dan menyusun rencana kinerja ternilai untuk tahun yang akan datang. Tujuan wawancara evaluasi kinerja: A. Memberikan balikan dan penjelasan atas nilai kinerja ternilai. B. Memberikan kesempatan kepada ternilai untuk menjelaskan kinerjanya, menerima dan menolak nilai yang diberikan penilai, dan memberi kesempatan banding. C. Mengubah kinerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang ada hubungan dengan pekerjaan ternilai yang tidak memenuhi persyaratan standar kinerjanya. D. Memberikan penghargaan terhadap kinerja baik ternilai agar terus dipertahankan dan dikembangkan.
Kemudian yang kedua yaitu keterampilan penilai. Penilai memerlukan keterampilan khusus agar dapat melaksanakan wawancara dan evaluasi kinerja dengan baik. Di antaranya, A. Memahami sistem evaluasi kinerja. Penilai memahami tujuan evaluasi kinerja, standar evaluasi kinerja, instrumen evaluasi kinerja, prosedur pelaksanaan evaluasi kinerja, dan teknik melaksanakan wawancara evaluasi kinerja. B. Kepemimpinan. Penilai adalah pemimpin pelaksanaan evaluasi kinerja, sehingga ia harus mempunyai keterampilan pemimpin. Kepemimpinan adalah proses pemimpin mempengaruhi pengikut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. C. Keterampilan wawancara. Penilai memerlukan keterampilan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan mengenai wawancara evaluasi kinerja. 3. Banding. 1. Proses. Dalam suatu wawancara evaluasi kinerja, nilai kinerja pegawai diberitahukan kepada pegawai dengan penjelasan latar belakang nilai tersebut. Yang kemudian kedua, proses penilaian dibanding. Menggunakan dua cara yaitu proses pemeriksaan langsung dan proses pemeriksaan tidak langsung. Dalam proses pemeriksaan langsung, penilaian banding memanggil penilai dan ternilai melakukan dengan pendapat kedua belah pihak. Keduanya diminta untuk mengajukan argumentasi mengenai hasil evaluasi kerja. Kemudian yang ketiga yaitu melalui pengadilan. Tidak semua sistem evaluasi memiliki proses banding. Sistem evaluasi kinerja yang tidak mempunyai proses banding dapat menyebabkan pegawai yang merasa dirugikan. B. Sentra Assessment. 1. Pengertian. Mulai digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1920-an untuk menyeleksi dan mempromosikan personel dalam banding teknik. Sentra Assessment adalah suatu proses dievaluasi oleh penilai ketika ia sedang mengikuti suatu situasi yang menyerupai suatu pekerjaan yang sesungguhnya dan menggunakan metode tertentu. Dapat dikatakan suatu prosedur yang digunakan oleh manajemen SDM untuk mengevaluasi personel mengenai sifat-sifat, kemampuan dan kompetensi yang relevan dengan keefektifan yang efisiensi organisasi. Kemudian 2, yaitu proses. Menurut International Congress on the Assessment Methods, adalah 10 elemen yang harus dipenuhi agar suatu proses SDM dapat disebut sentra assessment, yaitu A. Harus dilakukan analisis pekerjaan yang relevan dengan perilaku untuk menentukan dimensi, sifat, kualitas, keterampilan, kemampuan, motivasi, dan sebagainya. B. Observasi perilaku oleh asesor harus diklasifikasikan dalam kategori-kategori yang relevan dan berarti seperti berdasarkan dimensi-dimensi, sifat-sifat karakteristik, sikap, kualitas, keterampilan, pengetahuan, dan tugas-tugas. C. Teknik yang digunakan dalam sentra asesmen harus didesain untuk menyediakan informasi untuk mengevaluasi dimensi-dimensi dan segalanya. D. Teknik asesmen multiple yang harus dipakai meliputi tes, wawancara, kuesioner, alat-alat sosiometrik, dan simulasi. 3. Penggunaan sentra asesmen. Sentra asesmen memberikan kontribusi terhadap manajemen SDM. Manfaat dari sentra asesmen adalah A. Rekrutmen, B. Seleksi, C. Promosi dan transfer, D. Pengembangan SDM, E. Pengembangan organisasi, dan F. Perencanaan SDM. 4. Sentra asesmen dan evaluasi kinerja. Proses sentra asesmen dapat digunakan untuk melaksanakan evaluasi kinerja karyawan. Akan tetapi, sesuai dengan kriteria proses sentra asesmen, evaluasi kinerja harus memenuhi kriteria tertentu. Pertama, evaluasi kinerja harus menggunakan penilai multiple atau multisensor. Penilai multiple dapat dilakukan dalam proses evaluasi kinerja. Kemudian yang kedua, evaluasi kinerja harus menggunakan berbagai alat ukur untuk mengukur kinerja pegawai. Jika menggunakan proses sentra asesmen, evaluasi kinerja dapat menghindari kesalahan evaluasi kinerja. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan sentra asesmen untuk evaluasi kinerja, yang pertama yaitu praktisan pelaksanaan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja juga akan memakai waktu yang lama dari segi pegawai yang dinilai evaluasi kinerja.